say something to them when you see this podcast or say hi? Maybe your friend there. I just want to say to my friends in Australia, especially in New South Wales, um, keep fighting. Even Corona still, still give an impact to hospitality, Yeah. especially because now is I know, but Australia is getting better now. Okay. Hopefully, I can go back to Australia soon, Yeah. and then I just want to go back to kitchen again because I know So you miss kitchen. Yes, yeah, you're missing kitchen. because my life is a kitchen. Ikan Segar Indonesia. Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast generasi ikan Indonesia. Hari ini kedatangan chef dari Australia. I've been there, ya, ketemu dengan chef, ya. Dan ini datang ke Jakarta, mampir ke podcast Ikan Segar Indonesia. Selamat siang, Bro Hari. Selamat siang, Bro Pras. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Panggil Chef Hari ya. Ya, Chef Hari. Chef Hari. Ya. Ya, Chef Hari ini memang home base-nya di Australia, Ya, tepatnya di New South Wales. New South Wales. Lokasinya di Saya tinggalnya di Sydney. Saya Sydney. kerja di beberapa tempat di Sydney. berapa tempat di Sydney ya. Ya. Jadi asli orang Indonesia ya. Asli. Kok mirip kayak DJ Winky ya? Jadi ini bukan DJ Winky ya, ini Chef Harry. Kita panggil Chef Harry ya. Chef Harry. Jadi datang ke sini memang sempetin mampir ke podcast Ikan Segar Indonesia. Nah, di sini kok bisa sih jadi chef di Australia? Untuk jadi chef di Australia, sebenarnya sih saya nggak ada rencana ya mau jadi chef di Australia. Emang dari dulu sering masak? Oh, kalau untuk masak ya, kebetulan ibu saya punya toko kecil, dagang gitu, kecil-kecilan. Ya. Sering Dari kelas berapa tuh masak? Kalau bantuin ibu tepatnya, waduh, dari kelas 2 SD mungkin ya. Kelas 2 SD udah mulai masak? Sudah. Masak apa tuh? Air. Kalau masak air biar mateng, masak air biar mateng. Jadi Mungkin masak apa? anak-anak pada umumnya kelas 2 SD mungkin masak air gosong ya. Iya. Kalau saya sudah masak nasi, alhamdulillah matang bagus. Masak nasi kelas berapa? Kelas 2 SD udah. Kelas 2 real? Iya, real. For real. Kalau dulu masak nasi nggak pakai kayak sekarang pakai rice cooker ya. Kita dulu masak nasi di aronin dulu. Aron apa sih? Aron kok. Aron tuh kayak misalkan nasi, kalau tradisionalnya dulu gitu ya, kalau kita masak nasi itu nasi dicuci 3 kali, kalau ibu bilang seperti itu. Nanti setelah dicuci 3 kali diukur Pakai jari. pakai jari ya, pakai biasanya ini ya. 1,5 Ah. gitu. Tergantung berasnya juga ya. Oke, kelas 2. Setelah itu naik dong. Oh. Apa namanya? Tingkatan masaknya. Ya, betul. Masak apa lagi? Eh, Biasanya waktu SD deh. Oh gitu. Kalau ibu sih kecil sudah, karena ibu dia dagang gorengan kayak seperti risol. Jadi saya harus belajar. Kalau untuk dapetin uang jajan, saya harus nyetak risol. Jadi dagang di rumah ya. Dagang di rumah ya, Dagang di betul. rumah. Jadi toko makan ya. Warung makan. Betul, betul, betul. Risol, terus Risol, nasi goreng, Enggak nasi goreng, nasi uduk nasi uduk. Masak nasi Nasi uduk dari SD. dari SD. Wow. Ya. SMP. Cuma yang masih simpel-simpel ya, yang Nah, simpel-simpel. yang sudah mulai susah nih. Kalau sekarang udah Enggak, yang waktu SMP kata SMP. Oh, SMP ya. Kalau SMP sih kebetulan saya udah bisa malah ke bumbu merah, bumbu kuning. Itu saya udah bisa. Bumbu merah apa sih? Bumbu merah itu kayak kalau di Indonesia itu biasanya orang suka masak balado, telur, tahu ataupun terong. Itu minimal orang biasanya pakai basic, Misalnya ikan merah apa? Ya. Ya. Ikan dicabein. Ya, betul, Misalnya dicabein betul. kayak gitu ya. yang biasa di warteg ya. Iya, biasa di warteg. Sama gua dagang di warteg. Oh, kan. iya. Apa namanya? Training, on the job training. Nah, bumbu Oke, kuning. Bro Pras. Oke, Bro Pras. Bumbu kuning. Bumbu kuning, kalau bumbu kuning itu agak complicated, lebih banyak gitu. Tergantung Kayak perasaan nih complicated. Yang bumbu kuning biasanya. kayak saya complicated udah lewat. Iya, oke. Terus Kalau bumbu kuning itu biasanya jelas, kalau kuning itu di belakangnya ada kunyit, ada ketumbar, ada lada, ada bawang putih, ada bawang merah, oke. ada kemiri. Oke. Nah,
terus ada lada. Jadi udah familiar tuh, Oh, udah. kenal Kalau semua. bumbu kuning udah familiar. kayak saudaraan sama mereka dong. Oh, saudara banget. Jadi kalau Saudara misalnya, dekat. iya, kalau misalnya udah lihat bumbu, lu ngaduk sendiri. Iya. Ada langsung campur, Iya. langsung campur tuh. Bumbu apa ya? Lu semuanya guys, lu campur semuanya. Oh, iya. Iya. Oke, jadi kalau pas kuliah nih, Kuliah. Hmm. Kalau saya justru ya itulah akhirnya karena kuliah masak juga. masak juga. Oh gitu. Saya manfaatin karena dulu kan kuliah ya karena biasalah pas-pasan. Oh, kuliah pas-pasan ini salah satu chef yang pas-pasan. Masih chef abal-abal. Iya. Walaupun sekarang masih abal-abal ya. Tapi maksudnya kalau dulu bantuin teman daripada makan di luar, Nyoba-nyoba. ya saya bilang saya kumpulin uang. Terus akhirnya Waktu ngekos. ngekos ya dulu. Oh, Saya jadi- dulu ngekos Ngekos satu tempat. satu tempat ya betul. Jadi chef Hari nih yang masakin semuanya. Iya Bro Pras, betul. Oh. Tapi mereka masing-masing ada yang bawa beras, ada yang bawa macam-macamnya gitu. Kuliah di mana sih? Saya dulu kuliahnya di UPN Veteran Jakarta, tapi boleh. jurusannya bukan chef ya. Boleh disapa dong anak-anak veteran. Oh, hai anak fisik UPN Veteran Jakarta. Tahun berapa? Saya tahun 1999. Jadi teman-teman Februari ya. Iya. Jadi ini yang Udah pada muda semua. Iya, jadi ketahuan umurnya berapa sekarang. Iya, sekarang Jadi, 12. Mahasiswa UPN. Iya, Nih, betul. Chef Hari Iya, Bro Pras. yang sekarang domisili di Australia. Jadi sebenarnya dulu belum belajar masalah chef-chefan. Belum. Akhirnya nyasar ke Australia nih. Ya, betul. Nggak punya rencana sebenarnya. Oke. Nggak punya rencana. Tapi dulu ada keinginan Oh, iya. waktu pengen kuliah, kuliahnya di hospitality. Ya. Tapi karena hospitality agak mahal, Oh, jadi biaya lagi. ini ya. biaya lagi ya. Susah coy. Ya. Jadi Maklum. ini otodidak ya waktu itu berarti. Ya, otodidak. Diajarin sama dari rumah. Dari rumah. Nah, Basic terus, ada, basic jadi ada. ke Australia kerja dan akhirnya tapi jadi nyambungnya ke jadi chef nih. Waduh, nggak langsung ya. Nggak langsung. Asal muasalnya cuma kayak kalau kita kerja di Australia, biasanya di weekend itu kita kosongan. Oke. Kalau kosong itu daripada justru weekend itu kalau kita kerja di hospitality kayak uang tambahan, Oke. lumayan kan gitu. Uangnya besar. Sabtu Minggu itu dia ada pendapatan kita kayak fixed rate gitu. Oke. Ya, dan pendapatannya besar. Akhirnya saya coba-coba isengnya dari pendapatan besar nih, aduh tukang ikan juga besar loh. Oh iya. Ya, oke. Jangan dibanding Iya, sama iya. Bro Pras lah Iya, ya. oke. Jauh lah ya, jauh. Bercanda. Iya, maksudnya Iya. tapi ya seperti itulah, maksudnya karena iseng-iseng. Dulu dari pertama kali dari kitchen hand, nyuci piring apa Oke, ini seperti ya, itu. kita coba cek ya kitchen hand itu apa, generasi ikan ya. Kitchen hand itu apa? Kitchen hand itu maksudnya tangan. Iya. Kitchen itu kerja ya maksudnya dapur lah. Jadi dia yang membantu di dapur. Oke. Gitu. Tapi lama-lama Cuci piring. cuci Dari piring, jam berapa sampai jam preparation. Dulu saya datangnya jam 7:30 pagi. Oke, on Sangat time. lah, on time selalu. Malah saya orangnya bukan on time, Apa? before time. Before time. Ya. 7:30 pagi Setengah sampai 8. Saya dulu kerjanya sampai jam 2, akhirnya karena bosnya suka, minta saya kerja kadang sampai jam 5 sore. jam 5 sore. Iya. Karena cucinya makin bersih nih sampai tipis Iya, ininya, tapi piring. nggak hanya nyuci piring. Oke, nyuci apa lagi? Baju enggak. Enggak. Jadi Saya apa? bukan dry cleaning. Oke, jadi apa? Jadi di sela-sela misalkan piring kan nggak selalu ada. Kita ada preparation. Misalkan kita bantu chefnya. Misalkan chefnya itu misalkan dia mau memasak sesuatu, kita preparation ingredients-nya. Kayak misalnya dia mau besok mau buat scramble egg, kita harus sudah crack itu. Scramble egg tau nggak nih, generasi ikan telur diaduk-aduk. Ya betul. Iya. Ini jangan-jangan chef juga ya? Bukan. Oh, bukan. Saya belajar bahasa Inggris dari tutorial. Oh, tutorial. Dari YouTube. Nah, Oh gitu. terus ya kitchen hand. Habis itu Kitchen hand terus suatu saat salah satu asisten chefnya itu keluar Oke. karena dia dapat tawaran yang lebih baik. Jadi ada Gitu. ada basic masak, Ya. ada basic masak di Indonesia. Betul. Dan jadi asisten chef. Ya, Ya, betul. jadi asisten chef. Jadi tugasnya Tugasnya ya lagi kan kadang chefnya itu kan biasa kalau chef kan gaji udah gede ya. Mereka nggak mau kerja weekend. Oh. Apalagi yang sudah menikah. ya, Ya. Jadi biasanya weekend yang kerja saya ya gitu. masih Tapi single. biasanya kalau udah jadi head chef itu dia sudah bisa mengatur stok
sampai weekend ataupun sampai minimal sampai hari Senin dan Selasa ketika dia masuk. Stocking. Iya, always apa prepare stoknya. Preparation. Ya jadi habis itu kitchen hand, habis itu Assistant chef, Ya, betul. habis itu terakhir sekarang chef, Sekarang chef beneran. head chef. Ya, betul. Nah jadi kalau misalnya itu ada proses ya. Nah sekarang spesialisnya Chef Harry apa ya? Kalau saya sih, karena kalau di Australia itu mereka negara yang multicultural ya. Ada beberapa negara gitu. Saya pernah kerja, kalau style saya memang lebih ke Western. Oh Western. Tapi saya lebih suka dengan Asian style. Contohnya dengan masakan-masakan Chinese. Oh gitu. masakan Chinese. Jadi Ya. Western itu jenis masakan Western apa aja tuh biasanya? Kalau dari Western kan dari pagi sampai sore, paginya breakfastnya ada Benedict, dia semacam toasty, ada seperti itu. Terus kalau di pagi ada granola, yogurt seperti itu. Terus kalau di siangnya Beda-beda mereka ya beda. Begitu malamnya dinernya ada pasta, ada steak gitu seperti itu. Kalau gua pagi mie instan, siang mie instan, malam mie instan lagi. Kok kasihan amat ya, katanya bos ikan ya. Tapi kehilangannya ikan 2 kilo. Oh, jadi kalau misalnya Western itu beda-beda. Oh, beda. Nah itu berarti Tergantung wilayahnya ya. Western itu kan ada misalkan ada Itali, ada Amerika. oh gitu. Ya, ada beda-beda lah gitu. Kalau Itali masakannya apa? Spaghetti ya? Ya, spaghetti dia salah satu pasta namanya Pasta. spaghetti ya. Kalau ya makanan dagingnya dia? Kalau dagingnya biasanya mereka steak, mereka banyak banget jenis-jenis sosis. Oh sosis. Sosisnya itu dia mereka banyak banget Kalau gitu. spaghetti namanya aglio olio peperoncino. Oh. Gila, itu tuh gua paling Ini seneng. susah lah, bos ikan. Nah, Bos ikan jalan-jalan udah kemana-mana. Kalau saya hanya sebatas Indonesia, Australia aja. Jadi kalau itu kalau dia ada banyak ke sausage ya. Ya, sosis ada di pasta, mereka gunain Oh, juga. karena- Mereka pun ada saladnya juga. Ada salah. Western itu is mean adalah bule, mau Bule. East Europe, West Europe, Yap, dan negara-negara lainnya. betul, ini bos lah ya, Jadi, punya lah ya. jadi dari Australia, Iya. jadi seperti itu. Nah kalau yang ASEAN tadi masak Chinese ya. Oh ya, kalau misalkan Chinese itu, Chinese pun terbagi beberapa wilayah ya gitu. Kalau misalkan ada Taiwan, ada China gitu, ada. China mainland. Ya. Tapi karena saya sukanya sebenarnya Chinese itu saya suka main dengan wok. Wok. Saya suka masak dengan wok. Saya cinta banget dengan wok. Wok itu apa ya? Wok itu sejenis Ini. bukan, Ya. itu bewok. Oh bewok. Oke. Ini bewok. Ya, oke. Ya. Jadi kalau wok itu biasanya dia kayak misalkan mereka masak itu menggunakan wajan, tapi bentuknya bulat gitu, tak ada gagangnya. Walaupun sebenarnya ada yang tidak pakai gagang, saya lebih suka pakai gagangnya karena mudah untuk dikontrol. Oh. Gitu. Jadi masakan yang di wok gitu. Iya di wok. Kayak misalkan nasi goreng, Nasi goreng. ada mie goreng, kue tiaw goreng gitu. Oke. Nanti ada jenis-jenisnya lain juga, misalkan kayak di Thailand pun salah satu yang terkenal di Australia, masakan Thailand pun enak-enak, mereka menggunakan wok gitu. Dan itu rasanya kalau masak biasa dengan wajan, wajan biasa atau dengan wok, itu beda. Kalau wok itu dengan api besar. Di mana tingkat kepanasan yang cukup tinggi itu membuat cita rasanya itu beda, wangi. Oh. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah kalau misalnya saat ini Chef Harry ini di Sydney kan udah beberapa resto ya? Ya. Beberapa Saya nggak tahu, saya mungkin lebih dari 7-8 mungkin. 7-8 resto. Ya. Jadi tapi yang memang yang fokusnya di restoran apa namanya? Saya kerjanya di Bexley North Hotel. Bexley North Hotel. Iya, Location? Lokasinya itu di Bexley. Bexley North namanya. Bexley. Tapi di situ ada hotel namanya Bexley North Hotel. Saya kerja di situ. Terus? Ya di situ sih kalau makanan hotel biasanya lebih simple ya. Hanya pasta, steak. Mereka lebih ke lunch, dinner. Oke. Seperti itu. Dan tempat lainnya? Tempat lainnya saya kerja di Armani. Armani Hotel. Bukan, Armani ini makanan khas Arab. Oh. Khas Arab, namanya Armani Restoran gitu. Dan mereka punya makanan khas Arab gitu. Khas Arab seperti
seperti Babaganus. Udah berapa tahun di Australia? Saya total di Australia hampir 8 tahun ya. Hampir berapa tahun ya? Jadi Ya. teman-teman masih di sana ya. Jadi dari chef ini kan dari seluruh dunia ya. Ya betul. So Makanya maybe- kita kalau kerja di Australia itu, kalau Indonesia itu kan hanya ada perbedaan juga ya. Tapi di Australia lebih complicated lagi. Perbedaan dari berbagai negara. Kita Berbagai kerja negara. dengan orang yang berbeda. dengan budaya dan culture Betul yang banget, betul. So your friends still there? Yes, still. Or you wanna say something to them when you see this podcast or say hi? Maybe your friend there. I just want to say to my friends in Australia, especially in New South Wales, keep fighting. Even Corona still, still give an impact to hospitality, Yeah. especially because now I know, but Australia is getting better now. Okay. Hopefully, I can go back to Australia soon, Yeah. and then I just want to go back to kitchen again because I miss Oh, so, so so you much miss with kitchen. kitchen. You're Yeah, still I missing miss so much kitchen, because yeah. my life is a kitchen. Oh, oke. Jadi kalau misalnya seperti ini masaknya ada daging, ada ini. Betul. So you cook a fish also. Ya, karena Ikannya gini ya. jenis apa? Oh, kalau di Australia justru karena mereka daratannya itu di pinggir-pinggirnya itu, coast to coast ya, mereka indah. Mereka suka dengan makanan ikan. Karena Katanya dengar-dengar kalau di Indonesia tuh makan ikan nggak gengsi. Di Australia makan ikan semua. justru makan ikan di Australia itu fancy punya. Oh, Fancy. generasi Fancy ikan. tahu nggak fancy? Fancy. Apa namanya? Acara musik Bukan, sekolah. bukan. Fancy. Fancy buat masak. Panci. Oh, aja. Chef. Ya maksudnya fancy gitu, Kak. Apa namanya, karena satu orang Australia itu suka dengan makanan sehat Hmm. gitu. Mereka nggak suka yang Ikan sehat nggak? ya justru itu. Ya. Dia proteinnya tinggi tapi sehat dan bagus buat otak. Oh, bagus buat otak. Ya, Jadi betul. generasi ikan Indonesia. Nah, tahu nggak sih generasi ikan Indonesia? Oh ya, tahu. Ya, jadi kita lagi ini maunya tuh generasi selanjutnya adalah generasi ikan, generasi yang dari manfaat ikan. Nah, Betul. ini juga generasi ikan bisa yang mau jadi chef, mulainya so you been through Yep. from the bottom to the top, right? Yeah. you I try to. Ya, jadi hopefully. kalau misalnya apa namanya masakan Indonesia tuh udah semuanya bisa dong, rata-rata. Rata-rata bisa. Rendang. Bisa. Ya, ikan. Bisa. Terus Kalau ya, yang umum-umum bisa lah. umum-umum, yang rada susah sedikit, Kalau ungkep-ungkep. ungkep-ungkep bisa. Yang Gudeg paling sulit, bisa. yang paling sulit menurut Chef Harry. Yang paling sulit saya mungkin ke Sumatera ke atas ya. Iya. Sumatera ke atas. Kalau kita makin ke timur mereka sudah lebih ke ikan-ikanan ya gitu. Tapi kalau Sumatera itu kayak Aceh, Medan banyak yang saya pengen explore gitu. Tapi masakan Aceh pernah bikin? Tahu. Tapi bikin belum pernah. Bikin belum pernah. Belum pernah. Ya. Jadi di Australia masak ikan, sering makan ikan dong. Sering banget. Di Australia itu apalagi kalau saya kerja di Backstreet Notes yang paling saya sering makan, paling saya sering masak itu salmon, barramundi. Salmon, baramundi Iya, ya. barramundi Iya. ya, barramundi ya. Terus ada ya kadang ada seafood ya, calamari, ada prawn. Biasanya saya pakai buat pasta gitu, seperti itu. Oh gitu. Masak ya di sini ya. Boleh. Buat generasi ikan. Boleh. Saya pengen memotivasi anak-anak Indonesia. Oh, anak-anak Indonesia bahwa Kebetulan Indonesia sama Australia sekarang kan menjalin baik gitu. Iya. Karena orang Indonesia disukai loh di Australia. Oh, orang Indonesia sukain. Sukai, Bang. Oh, Chef Harry ganteng. Enggak, bukan. Bukan karena saya kulitnya coklat, bukan. Bukan. Apa karena kayak DJ Winky? Bukan. Satu kelebihan orang Indonesia itu rajin. Iya. Ya, kalau kita kan nggak bisa bahasa Inggris nih, saya aja nggak bisa bahasa Inggris. Saya waktu datang ke Indonesia, ke Australia juga nggak bisa bahasa Inggris. Bisa sedikit, hanya. Tapi memang punya keahlian, masak yang otodidak Masak, itu. ya, Tapi betul. kalau sekarang chef ini ada sertifikatnya dong. Ada dong. Sertifikatnya jenis apa? Justru kalau di Australia itu kalau kita punya sertifikat lebih diakui. Apalagi kita punya sertifikat dan kita benar-benar skillnya bagus. Mumpuni. Ya, dan itu bayarannya lumayan Oh, lah. itu tambahan. Tambahan. Sertifikatnya apa tuh, kayak apa? Saya punya sertifikat 3, sertifikat 4 dan Advanced Management Hospitality. Itu cukup untuk misalkan sertifikat 3 kan itu basic masak, Yeah. sertifikat 4 itu ya udah lebih ke manajemennya.
Nah, hospitality management advance itu lebih bagaimana mengorganisir secara keseluruhan Ya, gitu. jadi ini udah lihat pasar ikan kan? Tadi Ya. udah lihat rame tempatnya ya. Iya. Bagus Bang. Nah sekarang ini kita mau coba masak ya menu spesial dari Chef Harry. Masaknya apa nih Chef? Ini sebenarnya kalau di Indonesia orang itu kalau bikin, saya sebenarnya mau masak ikan, salah satunya ikan dori. Dori ini di sini sebutannya patin fillet ya. Itu Patin nama fillet. label aja. Label aja. Jadi Pangasius. Itu, Pangasius ya. kualitasnya malah jauh lebih baik. Itu Dori itu yang saya tahu adalah merek dagang aja. Iya. Dori lokal. Dori bukan- lokal ya. Seperti itu ya. Terus iya. mau masaknya? Saya sebenarnya kayak kalau di Australia itu kan orang senang banget makanan itu ada salsanya. Nah saya coba bikin kalau di Indonesia orang biasa bikin sambal kan, sambal itu selalu diulek, ya kan. Nah ini saya coba bikin kayak dia kayak potongan salsa tapi dia sambal, jadi dia masih kelihatan bentuknya, Oh. gitu Kasar, kayak kasar, kotak-kotak kecil gitu. Jadi mau namanya apa nih? Ini namanya Dori Chili Shrimp Paste. Doli patin fillet atau Patin Dori? fillet, iya. Shrimp paste. Iya betul. Nanti Shrimp cari paste. sendiri ya shrimp paste itu apa ya. Iya. Dan satu lagi Satu lagi saya memasak calamari disiram sambal colo-colo. wow, itu mantep banget ya. Iya. Ikan ikan ya. Jadi bahannya adalah dori lokal atau patin fillet Betul. sama udah apa cumi kupas. Iya. Ada di Sorry. aplikasi. Tadi benar-benar. Apa namanya tadi itu bukan calamari tapi cumi apa namanya calamari tube. Ya calamari tube. Iya, gitu. Ya kita ada di kalau mau beli ada di aplikasi Kasih Kar Indonesia. Betul. Jadi kita siapin dulu. Ya. Kita mau masak-masak. Yes. Oke generasi ikan ini adalah menu spesial dari Chef Harry dari Australia. Namanya adalah Dori patin fillet lokal shrimp paste. Ya. Dan ini mudah sekali cara memasaknya dan menunya nanti Chef Harry akan jelaskan ya. Ya. Ini sebenarnya saya udah buat dari udah saya siapin gitu ya. Terutama ikan dori. Ikan dori itu kalau kita masak di grill itu kan gampang hancur. Ya. Jadi untuk tidak gampang hancur, saya seasoning sedikit. Salt, Seasoning apa tuh Chef? seasoning itu maksudnya kayak kasih garam dan lada. Salt and pepper sedikit di atasnya, terus diratain, terus dikasih Jadi bahan-bahannya untuk bumbu apa aja? salt, pepper sama lime. Boleh bahasa Indonesia. Apa namanya? Apa namanya? Kayak jeruk acidity lah. Jeruk nipis. Ya, jeruk nipis ya. Terusnya Salt, pepper. apa namanya? Apa garam dan Garam lada. dan lada. Ya, Garam dan lada. Terus yang bahan lainnya Itu terus saya pertama ikannya sih saya keringin dulu ya. Maksudnya Oke. kan dia ikan itu kan cenderung basah. Oke. Dikeringin dikit terus setelah Jadi ikan apa aja bisa ya kalau pilet ya? bisa. Bisa, oke. Tapi Ini- kadang ada ikan yang misalkan dia dimasak itu nggak gampang hancur. Kebetulan kalau ikan dori atau baramandi itu gampang hancur. Tapi sebenarnya tergantung teknik memasaknya ya. Ya. Ini karena ikan dorinya habis di defrost dan agak sedikit hancur, saya ada tekniknya. Caranya dengan setelah dia kering habis di seasoning itu kita kasih apa namanya sedikit tepung terigu. Tepung terigu. Plain flour di atasnya gitu untuk supaya dia tidak gampang hancur dimasak. Oke. Gitu. Ini sambil menunggu ininya panas. Ini sebentar. sedangkan bisa dilihat ini adalah cumi kupas. Oh iya, benar ini cumi kupas atau calamari tube. Ya. Nah, ini sama, saya cuma seasoning sama salt pepper aja. Cuma kalau yang ini saya nggak perlu kasih plain flour atau tepung terigu karena dia nggak gampang hancur. Oh, Gitu. jadi kasih tapi tetap dikasih lada, garam. Lada garam aja. Lada garam aja. Iya Kalau betul, yang- sama tetap jeruk nipis. sama tetap jeruk nipis. Iya biar dia tidak amis. Acidity lah acidity. Acidity-nya tapi jeruk, boleh jeruk limau, boleh jeruk nipis, boleh lemon gitu. Cuma kalau di Indonesia jeruk nipis kan banyak ya. Gitu. Seperti itu. Nah, ini Udah mulai panas. oke. Terus kita masukin Nah, ikannya. hihi, makan. Ya. Jadi ini mesti apa namanya? Minyaknya Kalau di Australia itu kan kebetulan
orang bule itu nggak suka oily ya. Oke. Mereka tuh suka mereka suka makanan sehat gitu. Kalau dengan di grill itu jadinya dia tidak oily, nggak seperti kita di deep fry atau digoreng. Oh, mereka nggak suka goreng. Ya, tapi mereka menghindari. Mungkin sesekali mungkin ya, Nah. tapi mereka menghindari makanan-makanan yang selalu dengan deep fry karena nggak bagus ya buat tubuh seperti jadi, itu. Mereka senangnya Di, cuman di grill. di grill, Ya. pakai olive oil. Enggak. Enggak. Sebenarnya kalau untuk grill kita bisa pakai minyak sayur biasa ya, Minyak atau sayur biasa. vegetable oils gitu, atau ada beberapa. Jadi grill itu cuma dilumur-lumurin aja ya. Ya, betul. Dia tidak menggunakan banyak tidak banyak minyak Iya. gitu. Kalau bumbu ini bumbu apa, Chef? Oh, ini kebetulan saya buat sambal like a chili shrimp paste gitu. Iya, jadi Ini cuma bedanya chili shrimp paste-nya. bisa Ini dilihat kalau ya. orang Indonesia tuh kan senang banget sama sambal. Iya. Terus makannya itu sambil dicomot pakai Bisa nasi. dilihatin? Pakai nasi panas gitu kan. Ini chili shrimp paste jadi masih kelihatan cabenya. Orang Indonesia kan senang banget pedes tuh. Oh, oke. Ya. Jadi bahan-bahannya apa aja, Chef? Ini simple sih sebenarnya. Karena Indonesia dia punya jeruk limau. Oke. Ini yang bikin rasanya itu sedap. Jeruk limau. Jeruk limau. Tapi basic sambal, cabe, bawang, tomat, ya. Terus garam, Garam. ya. Terus ada kasih shrimp paste atau terasi. Ya, kan akhirnya ketahuan. Shrimp paste adalah sambal terasi. Jadi ini buat menu spesial ya buat generasi ikan Indonesia Ya, ya. betul. Jadi- Makanya saya sarankan kalau bisa sih Indonesia sering-sering makan ikan Oke. supaya pintar. Iya. Jangan mecin. Ya. Jadi ini cuma dipotong-potong, diaduk-aduk. Iya, saya hanya sedikit. Ini. Oh, ininya. Ininya ya, ini kita Bagaimana cara buatnya? cara buatnya ini saya masak bawang dan cabenya dulu dengan minyak nggak terlalu banyak. Bawang sama cabai diapain? Iya. Kalau bawangnya saya iris-iris biasa Oke. seperti emak-emak. Mhm. Dan cabenya ini saya iris-iris juga seperti kalau kamu makan Mie instan. Ya, mie instan betul. Oke. Diiris-iris Mhm. gitu. Terus tomatnya pun sama. Mhm. Saya potong kotak-kotak Oke. kecil gitu. Nah, Nah, baru cuma- diaduk aja sama sambal terasi. Enggak, jadi kita masak cabenya bawang sama cabai. Masak itu digoreng enggak? Ya, digoreng tapi sedikit minyak aja, nggak perlu banyak-banyak. Oh, Pelan-pelan, slowly cook gitu ya. Supaya sampai dia sedikit soft. Udah gitu masukin cabenya. Setelah masukin cabenya, dia udah soft, kasih garam, kasih gula Oke. gitu. Gula. Iya, kasih garam, gula. Terus kita pisahin. Gulanya banyak 1 sendok. Tergantung ukuran ya. Saya masukin ini saya nggak masak terlalu manis, saya masak cuma setengah sendok. Setengah sendok. Terus lebih enak sih ini dia kalau dia pakai gula merah. Oh. Kebetulan karena nggak ada gula merah, saya pakai pakai gula Putih. Gula Oh, putih. sama gitu. ya? Sama. Ini nggak bisa di wok nih. Tapi sebenarnya kalau di wok juga bisa. Tapi jatuhnya lebih ke deep fry. Oh. Gitu. Nah ini ada timun nih samping gua nih karena si ikan nih. Timun ini ada apa ya namanya, ini timun, ini tomat, ini daun selada, Nah, ini tomat hijau. hijau. Ya. Nah, Ini sekarang saya mau kasih tahu nih, sambalnya itu orang kan biasanya pakai. Sebenarnya saya suka pakai tomat hijau. Satu dia lebih seger. Gitu. Terus saya campur juga dengan tomat merah. Gitu. Jadi tomatnya itu ada dua jenis. Cabenya saya pakai cabai rawit, hijau dan orange. oh, Biar lebih kenapa nggak cabai hot. merah? Kalau orangnya nggak suka pedas boleh pakai cabai merah, gitu, nggak apa-apa. Tapi karena saya hari ini kebetulan bos pras dari Padang, dia kan pedas. tahu sendiri kan kalau orang Padang, ya semuanya cabai. Ya. Makanya kalau lagi marah liatin aja. Iya, oke. Halo orang Sumatera Barat, apa kabar? Bukan orang Padang ya. Terus ini kalau kita masak sambil diliatin, gitu. Dia kalau di sini kelihatan dagingnya itu sudah mulai memutih, gitu. Itu kan berarti sudah mulai mematang. Gitu. Matang. Wah, Ini- seru banget ya mau belajar jadi pengen
gue pengen jadi chef nih jadinya. Harus sering dibolak-balik ya? Enggak sih, sebisa mungkin kalau masak ikan malah jangan sering dibolak-balik. Oh, itu tuh. Gitu, malah gampang hancur. Hmm. Gitu. Balik perasaannya. Aduh, ini udah mulai kelihatan wangi ya. Nah, kalau itu berarti adalah dia kasih tadi lada, garam, dan tepung terigu. Tepung terigu, ya supaya dia kelihatan Sama- kan ini makannya agak sedikit tempel nih kan tepung terigunya, tapi nggak apa-apa. Ini nanti kan kita taruh di atas. Karena rencana saya mau taruh sambalnya itu di atas. Jadi kalau orang makan itu comot itu, dicomot, itu ikannya berikut sambalnya. Gitu. Jadi rasanya tuh Jadi ini mantap. gampang sekali ya bikinnya ya? Gampang sekali. Jadi kalau misalnya Satu sehat, Hmm. ya kan? Terus mudah dimasak. makan pakai nasi. Betul. Ikan lagi, sehat lagi. Cek makan nasi nggak? Saya makan nasi pakai bolu kadang-kadang. Ini agak-agak nggak nyambung ya. Pakai bolu ya. Saya bingung itu di negara mana ya nasi pakai bolu. Coba ada di sini. Oh, dikecilin ya? Iya, Apinya dikecilin. dikecilin. Ini supaya nggak gosong, gitu. Karena ikan dori sebenarnya gampang mateng, Oh, gitu. nggak lama-lama ya di grill. Ya nggak lama-lama. Banget sih. Oh, emang nggak sering dibolak-balik ya? Nggak. Ini sebenarnya karena saya mau masak slowly cook aja, gitu. Slowly cook. Slowly cook apa ya? Masaknya nggak usah buru-buru lah, maksudnya dengan api Oh. sedang. Santai. Santai. Santuy. Jadi sampai ke atas, sampai maksudnya ke dalam matangnya. Sekarang Australia lagi mau musim panas nih, Chef. Ya betul. Karena Australia berbeda karena lokasinya ya. Kalau Eropa Ya. musim dingin. Ya, Karena Afrika dan Australia berbeda ya generasi. dekat dengan kutub selatan ya. Iya, jadi generasi ikan Indonesia jadi bisa dilihat nih di Chef Hari dari belajar masak dari kecil ya otodidak dan akhirnya ambil sertifikat masak sendiri. Betul. Wah, udah mulai wangi ya. Mantul. Iya mantul nih, Begini aja, so simple ya. simple. Jadi kalau misalnya ini tinggal beli aja di aplikasi ikan Indonesia, Ya, langsung betul. dikirim ini Betul. sampai rumah ya. Iya, gampang sekali ya. Gampang sekali. Jadi Makan generasi sehat. ikan ini Chef Ari coba ngomong dong ke generasi ikan Indonesia karena dilihat dari Sabang sampai Merauke nih bahwa Ya. kita sama-sama harus makan ikan. Betul. Dan itu kita bisa cek wilayahnya itu pun sebenarnya ikan tuh sehat ya, sehat banget ikan. Di situ di aplikasi itu nggak hanya ikan, ada seafoodnya juga, Iya. gitu dan ada makanan-makanan olahan pun dari ikan. Iya, ada Ya. ikan. Dan itu sehat. Jadi Ya. generasi ikan Indonesia nih. Ya betul. Dan kalau saya saja sih kalau bisa pesan gitu di saya sambil masak ya. Soalnya sambil masak sambil ngomong ini. Saya biasanya ngobrol sama centong aja biasanya. Chef nih. Ya. Pelan-pelan. Oh, harus tender ya soalnya ya. Iya harus tender. Yang ini sih udah mulai bagus nih. Gitu. Agak gosong sedikit. Nanti dikerok aja dulu. Jadi wow. Oh, bener ya kalau chef kayak gitu ya. Wah, ini banget. Wah, ini sih tambah lapar nih kayak gini nih. Ya. Tinggal kasih nasi. Pakai kentang dong kalau begini mah. Ya Kentang boleh Pak. potong-potong. Kalau agak kebule-bulean boleh pakai kentang. Ah, pakai nasi bisa. Jadi ini bukan fish and chip ya? Bukan. Oh. Kalau fish and chip, kalau di Australia itu biasanya fish and chip itu fishnya digoreng, Oh, gitu. ini grill. Ini grill. Dan Jadi- dia, Grill dory shrimp paste. ya. Dan biasanya di sono kalau di Australia itu masaknya cukup salt, pepper sama oregano. That's it. That's it. Oh. So simple. Gitu. Oke, ininya udah. Ini ya udah. Ini yang udah nanti. Yang mana? Yang ini ya? Ini ya? Piringnya. Chef. Ya betul. Wah. Ini saya sudah siapin
lalapannya buat bos catur, bro catur, maaf. Biasanya kita cuman ada ikan bakar, Betul. terus langsung ini. Sebenarnya kalau dibakar ini kan semi bakar ya. Kalau dibakar pun lebih enak, apalagi dengan batok kelapa. Oke. Kalau dengan batok kelapa dia wanginya beda. Beda dengan ya kita bisa dengan arang biasa, dengan kayu gitu. Tapi kalau pakai batok kelapa itu dia lebih wangi, asapnya itu smoky-nya itu masuk ke dalam Masuk dagingnya itu dengan dia merubah cita rasa. Wah, ini udah wangi banget, udah wangi banget, Kita makan nih. Udah matang. Sudah nih sebentar lagi. Oh, sudah. Kenapa? Dibolak-baliknya kayak perasaan. Kenapa dengan Bro Pras sudah lapar ya? Sudah lapar kalau kayak gini. Apalagi yang langsung, masak. Cacingnya langsung meronta-ronta nih, langsung bergetar. Ini sebentar lagi. Asik banget ya. Udah. Kayak lagi. Terus sudah. Sehat, gampang, Gampang, enak. enak. Ini sebentar lagi. Tinggal 2 menit lagi. Oh, belum nih. Ya. Jadi mau masak santuy, ya pasti sehat ya. Ya, betul. Biasanya kalau misalnya dicampur ada apa baramundi ya. Baramandi. Ya, bara. Itu salah satu favorit orang-orang sana. Oke. Jadi orang Australia aja udah makan ikan nih, generasi ikan. Jadi yang siapa bilang kalau misalnya gengsi ya makan ikan nggak gengsi, nggak cihuy. Padahal ini keren, orang Australia udah makan ikan, orang Jepang juga makan ikan. Iya. Awas loncat. Makanya ikan itu sebenarnya daging si ikan itu Awas loncat. sangat bagus. Gitu. Pegang. Ini karena sudah matang, Oke. saya angkat ya. Udah disuruh duduk, kalau chef udah nggak bisa suruh duduk, langsung awas loncat, langsung dia mau berdiri. Oke. Jangan lupa kalau setiap habis masak selalu dibersihin. Jadi ini kombinasi ya, di Ya. grill sama shrimp paste tadi, Betul. ala Indonesia. Ala Indonesia. Sehat pula. Sehat pula. Saya mau grill calamarinya. Oh, udah panas nih, cantik banget. Kalau tangan chef mah beda ya. Kalau gua tangan khusus itu pasti kalau gua langsung lengket dan Ih, cakep banget nih. Spesial untuk generasi ikan Indonesia. Ya, Cumi kupas. cumi kupas. Ada di aplikasi Ikan Segar Indonesia. Langsung beli. Ini kita bisa langsung taruh sambalnya. Oke. Taruh di atas gitu. Kelihatan, Ronald? Kurang. Wah. Oh, bumbunya kasar ya? Nggak halus. Nggak halus. Wah, gila sih ini. Ini jadinya sehat. Bro Pras, boleh minta jeruk nipis, jeruk limonya? Ini jeruk ya? Oh bukan, Itu timun. terong. Ini buat garnish aja, taruh di atas. Ini udah ya? Udah. Ini udah? Udah. Jadi ini nanti bisa diperesin jeruknya di atas, terus makan dengan nasi putih. Gitu. Tinggal taruh nasi, mangkapnya nasi. Biasanya kalau orang Indonesia suka dengan yang pedes-pedes, apalagi cabenya banyak. Gitu.
cuminya harus berbaris begitu ya, chef ya? Ini nggak tahu tiba-tiba berbaris sendiri kayak tentara ya. Saya Iya. juga bingung. Ya, jadi kalau misalnya ini katanya kalau misalnya sejajar begitu lama matangnya. Mereka pada ngobrol. Pada ngobrol, iya ya. Oh, udah mulai ini ya. Nah, ini udah. Jadi ini sambelnya ya, chef ya? Ya. Ini sambelnya apa aja nih, chef? Isinya. Ini kalau ini sama, ini kalau ini lebih ciri khas kayak orang-orang timur. Jadi itu di ini ya? Diiris-iris diirisin. cabe, bawang. Enggak, itunya dipotong-potong begitu ya? Oh, Di garis-garis Ini ya ini digaris-garis Berapa lama tuh supaya sambil ini, begadang ya? Chef kan lurus banget ya. nggak ini hanya cuma di garis-garis kotak-kotak gitu, Oh, oke. jajaran genjang ya. Oke. Yang Supaya ini kalau ini dia kalau ini sebenarnya yang saya tahu ini khas Manado ya. ya. Mereka suka dengan sambal colo-colo yang terdiri dari cabe, Coba bawang, dilihatin. cabe, bawang. Ini kebetulan saya udah iris-iris ya. Hmm. Terdiri dari cabe, bawang, tomat. Gitu saya cuma pakai tomatnya tomat hijau dan tomat merah. Gitu. Garam? Saya nggak kasih garam. Oh, gitu aja. Ini kecap. hanya ini karena kecap sendiri sudah mengandung garam. Oke. Dan dia manis. Terus sama kasih jeruk limau. Hmm. Gitu. Oke. Sebentar. Jeruk limau. Jadi dia rasa asam. Jeruknya aja ya? Ya, jeruknya aja. Untuk wangi. Hmm. Dua, satu lagi. Wow. Bro catur, jago ngelawak. Oke. Ini kalau ini biasanya pun kalau kita makan sate kambing ya, sate kambing biasanya pun pakai ini, gitu. Jadi kalau dikasih, Oh, malah kayak bumbu sate kambing. ya Oh, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Iya. Tapi diimplementasikan di atasnya calamari. Di atas calamari. Begitu, Super Kak. banget. Iya. Ini dan banyak. Dan ini menu spesial nih dari Chef Hari nih ya, Ya. untuk ikan segar Indonesia, untuk generasi ikan Indonesia nih. Ya. Spesial dibuatin menu ini. Orang Australia banyak yang makan ini, Chef. Kalau di Australia mereka suka makan, ya mereka suka juga, tapi biasanya ada yang di grill, ada yang kalau mereka biasanya ini dimasak di pasta, ada yang terus digoreng, gitu. Terus di apa namanya makannya dengan kentang goreng, gitu. Makan ikan, makan ini, dan mereka suka banget karena mereka suka dengan pantai ya. Oh, oke. Kalau kita lihat di Bali, kenapa bulenya banyakan orang Australia? Karena mereka suka pantai dan mereka suka dengan makanan-makanan laut. Oke. Dan kita lihat pola hidup mereka itu sehat, Oke. gitu. Salah satunya dengan makanan-makanan laut Makanan laut, Ya, makan betul. ikan ya, generasi ikan dan Indonesia. pintar. Dan tambah pintar ya. Jadi Betul. di Sabang sampai Merauke, ayo kita makan ikan semuanya. Dan Ya, Chef betul. Hari udah melihat sendiri di Australia bahwa Ya. mereka konsum ikan juga. Ditaruh. Oke, sudah matang. Iya nih udah matang nih. Ah, Nah ini kadang nanti kita ambil, ambil, silakan. sebentar ya. Kita ambil. Oh. Ya. Mantap sekali, mantul coy. Ngiler deh. Oh, lihat tuh gini kan penampakannya. Ibu-ibu, ya. Ini menu yang paling sederhana. Menu sederhana lah, bisa dikatakan demikian. Iya. Oh, naruhnya juga begitu ya. Kalau naro perhatikan sendoknya Mhm. supaya plate-nya itu nggak kotor. Hmm. Jadi nggak perlu repot-repot ngelapin lagi. Walaupun kenyataannya kalau kita lagi rame, ya Oh, kita, di ujung-ujungnya aja. ya betul. Oke, coba. Nanti kita siram satu persatu. Satu persatu Ya. disiramnya. Wah, cakep banget nih. Caranya supaya nggak kena pinggir-pinggir. Kita mangkoknya kita bawa ke tengah.
Dan Di sini sudah. dan akhirnya Pinggirnya pun bersih. Oh, gitu. Gitu. Tampilannya boleh dilihatkan Ya, ke generasi ikan Indonesia. Gini ya. Ya, tampilannya cantik sekali. Nunjukin dikit. Ya. Ini hanya sedikit perlu garnish. Garnish, oke. Iya. Oke, generasi ikan Indonesia, ini adalah menu spesial yang dibuat dari Chef Harry Australia. Yang pertama adalah menu dory patin fillet khas Indonesia dengan shrimp paste, dan ini tampilannya. Kalau dari sini dari saya seperti ini. Wah, Mamma Itu yang berani mia. siap sakit perut Kenapa? karena pedas. Pedas Iya. ya. Dan satu lagi adalah cumi kupas dengan sambal colo-colo. Jadi karena kita mau makan, sekali lagi generasi ikan Indonesia, kita sudah lihat perjalanan Chef Harry dari bawah sampai sekarang jadi chef. Jadikan ini pelajaran yang positif buat kita semuanya. Betul. Terima kasih Chef Harry. Terima Sampai kasih. jumpa lagi. Ya. Itulah karirnya di sana. Amin. Sukses selalu, memberikan yang terbaik. Kita mau makan dulu. Bye.